Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sukiyoto Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Sang Tathagata atas berkah rahmat kesehatan. Pada kesempatan pagi ini kami bisa mengajak kepada para penyuluh agama yang berada di Papua. Pada kesempatan di pagi hari ini kami akan mengajak kepada para penyuluh dengan tema digitalisasi penyuluhan agama Buddha pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki keinginan sekaligus kebutuhan untuk menjalankan kehidupan bersama-sama orang lain. Demikian pula yang terjadi pada lingkup keagamaan. Hidup beragama berarti hidup bersosial. Artinya, agama tidak dapat dijalankan seorang diri tanpa adanya hubungan baik dengan sesama. Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik kepada individu atau kelompok dengan cara memberi penyuluhan, informasi-informasi, dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Penyuluh agama merupakan perilaku, pembinaan keagamaan yang berperan besar dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Jabatan penyuluh agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Dalam Permenpan nomor 9 tahun 2001, penyuluh agama dengan segala program dan kegiatannya menjadi ujung tombak. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melakukan berbagai persoalan bidang keagamaan, konflik antar umat beragama, merespon aktif dan turut serta dalam menyelesaikannya dengan bahasa agama. Terkait peranan dalam menguatkan pemahaman dan pengamalan agama pada individu, kelompok, dan organisasi atau lembaga. Fungsi dan peran penyuluh agama tak sekedar formalitas, namun yang tak kalah pentingnya adalah disadari, dipahami, dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Fungsi informatif penyuluh menjalankan aliran informasi baik dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Secara berimbang pada fungsi edukatif, penyuluh melakukan pembelajaran. Sebagai pembimbing kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Saudara-saudara penyuluh agama yang kami banggakan, dalam menjalankan fungsi konsultatif, penyuluh mampu memberi solusi dan motivasi keagamaan bagi masyarakat terkait berbagai masalah kehidupan. Di samping itu, penyuluh juga menjalankan fungsi advokatif, yaitu menjadi fasilitator dalam hal perlindungan hukum terkait kriminalitas dan paham radikalisme yang berasal dari sumber-sumber tak bertanggung jawab. Begitu besar dan penting peran penyuluh dalam menjalankan kegiatan penyuluhan agama kepada masyarakat. Tantangan besar yang harus dihadapi penyuluh saat ini adalah perubahan kehidupan yang sangat cepat sebagai akibat perkembangan teknologi atau yang lebih dikenal dengan teknologi industri 4.0. Perkembangan teknologi saat ini mengindikasikan penggunaan teknologi digital hampir di semua bidang kehidupan. Perkembangan penggunaan internet di dunia sudah sangat luar biasa. Penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 175,4 juta orang. Itu artinya dari 272,1 juta, populasi 64%-nya telah terkoneksi dengan internet. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 4 jam untuk mengakses internet. Media digital dengan segala kemudahannya mendorong manusia mengalihkan berbagai aktivitas hidup melalui perangkat digital. Digitalisasi berarti merubah sesuatu menjadi digital. Ini berarti menggunakan teknologi. Digitalisasi dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Bagi pelaku usaha di sektor segala aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bagi pelaku usaha di sektor perdagangan, digitalisasi dinilai sangat penting karena dapat meminimalkan biaya operasional dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas dan lebih banyak. Teknologi yang demikian pesat harus direspon positif oleh semua pihak, tak terkecuali Kementerian Agama. Pelaksanaan pembangunan di bidang agama tanpa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang sedang menjadi niscaya akan mengalami ketertinggalan dan tidak efektif. Strategi penggunaan media digital awalnya memang hanya sebagai pelengkap, namun pada saat sekarang ini menjadi strategis dan menjadi media utama dalam pembinaan keagamaan. Seiring perjalannya waktu, penguasaan teknologi digital akan menjadi ujung tombak pada pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, penyuluh agama untuk menyampaikan informasi-informasi keagamaan dan pembangunan agama kepada masyarakat. Tugas ini menuntut kemampuan dan kreativitas penyuluh dalam hal metode penyampaian, apalagi untuk Provinsi Papua yang jumlah penyuluh masih sangat kurang. Data umat Buddha dan kebutuhan penyuluh agama Buddha yang berada di Provinsi Papua, jumlah umat Buddha yang ada di Papua itu sebanyak 2.560.
tersebar di 11 provinsi. Sedangkan penyuluh agama yang ada di Provinsi Papua sebanyak 15 penyuluh agama, 1 penyuluh PNS, yang 14 adalah penyuluh non-PNS, yang tersebar sebagai berikut. Kabupaten Bovendigul, 70 umat, namun penyuluhnya belum ada. Kabupaten Jayapura, 190 umat, penyuluhnya 2. Kabupaten Kerom, jumlah umatnya 15 orang, penyuluh agamanya 1. Kabupaten Merauke, jumlah umatnya 223, penyuluhnya ada 2. Kabupaten Mimika, 204, penyuluh agama Budanya ada 2. Kabupaten Jayapura, 1237, penyuluhnya 3 orang. Kabupaten Nabire, 259, jumlah penyuluhnya ada 2. Kabupaten Kepulauan Yapen, jumlah umatnya 22 orang, penyuluhnya tidak ada. Kabupaten Biak Numfor, jumlah umatnya 301, penyuluh PNS-nya 1, penyuluh non-PNS-nya ada 2. Nah, demikianlah penyebaran penyuluh agama Buddha dan umat Buddha yang ada di Papua. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah penyuluh hanya 15 orang, sedangkan umat Buddha yang dilayani mencapai 2.560 orang, tersebar di 11 kabupaten. Tugas penyuluh menjadi sangat berat, apalagi jika penyuluhan dilakukan dengan cara tatap muka. Hal inilah yang mendorong pentingnya penguasaan teknologi digital oleh penyuluh agama Buddha di Provinsi Papua agar kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini mampu menjangkau umat yang tersebar di beberapa wilayah dan mengatasi keterbatasan jumlah umat Buddha yang ada di Provinsi Papua. Perlu dilakukan aksi perubahan, yaitu digitalisasi penyuluhan agama Buddha di Provinsi Papua. Ibu, bapak, para penyuluh agama Buddha yang berada di Papua, yang sungguh sangat kami banggakan, tujuan kami melakukan aksi perubahan digitalisasi penyuluhan agama Buddha di Papua ini adalah tujuan umum. Aksi perubahan ini bertujuan untuk terwujudnya digitalisasi video penyuluhan agama Buddha pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Adapun tujuan jangka pendek, tersedianya digitalisasi video penyuluhan agama Buddha pada kantor wilayah Kementerian Agama Buddha Provinsi Papua. Jangka menengahnya terlaksananya kegiatan pelatihan digitalisasi video penyuluhan agama Buddha, dan jangka panjangnya tersedianya media digital materi penyuluhan agama Buddha hasil karya para penyuluh agama Buddha. Jadi dalam kesempatan ini kami mengajak kepada para penyuluh agama Buddha, mari kita berubah dari yang manual menuju ke digitalisasi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan mohon perhatian kepada para penyuluh untuk beralih fungsi ke digitalisasi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, selamat siang, Sukiyoto, Namo Buddhaya.